Shalom, syukur pada Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat, baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan setiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, kita pusatkan perhatian kepada firman, supaya firman ini boleh melembutkan kita, boleh menuntun kita untuk menyenangkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari Kamis kemarin saya ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan JKI di Surabaya, Sidoarjo. Saat pertemuan itu ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan, membawa ini hamba Tuhan ini sharing ya keadaan di gerejanya dia, bahwa membawa jemaat untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk hidup dalam kerohaniannya yang lebih tinggi itu tidak mudah katanya. Karena kadang-kadang jemaat itu keluar suatu keluhan bahwa apa Pak, wong aku sudah rajin berdoa ya tetap baik, usahaku kurang berhasil, kerjaanku kurang lancar dan sebagainya. Mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah macam-macam saudara. Aku sudah doa puasa ya sama saja. Aku sudah memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya ya kondisinya seperti itu juga. Jadi mereka semua itu kebanyakan jemaat itu kemudian terbentur dengan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat merasa apa gunanya ibadah ini? Apa gunanya berdoa? Apa gunanya puasa? Apa gunanya memuji Tuhan? Jadi seakan-akan dibawa untuk ayo kita menyenangkan Tuhan itu jadi terhambat. Karena itu hari ini saya mau memperjelas lagi kenapa sih kita ibadah ini supaya enggak salah ya jemaat yang di sini. Saudara kasih Tuhan, sejak zamannya Musa membawa orang Israel ke tanah Israel, itu kan mereka selama 40 tahun ibadah di padang gurun. Ketika mereka beribadah, itu secara garis besar cuma ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah persembahan. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, entah lembu bakaran, entah apapun, termasuk puji-pujian di dalamnya. Jadi puji-pujian itu suatu persembahan, saudara. Ketika saudara memasukkan persembahan di kotak persembahan itu juga persembahan. Itu sejak zaman Musa seperti itu, masuk ke dalam rumah Tuhan itu datang itu untuk mempersembahkan sesuatu. Karena apa? Ucapan syukur, Tuhan sudah menjadi Tuhanku, melindungku, menyertaiku, maka aku datang untuk beribadah. Saya sering memberikan contoh kepada saudara bagaimana umat di Bali itu kalau ibadah, wah keren loh. Bisa megang bunga gini, jam-jam tidak bergerak untuk menyembah dewanya. Karena dia datang untuk mempersembahkan. Nah, kebanyakan di gereja saat ini ya, kebanyakan ya, enggak semua ya. Kadang-kadang di gereja itu ya baik, tetapi ada juga jemaat-jemaat yang seperti ini, bahwa datang itu justru bukan memberi persembahan, tapi meminta sesuatu dari Tuhan. Datang untuk mendapatkan sesuatu. Kan jadi melenceng. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus, namanya rumah ibadat ya sama. Persembahan. Masih ingat Yesus di depan tempat persembahan, ada janda ngasih 2 keping, ada orang kaya ngasih banyak, terus dia memberikan ulasan mengenai itu. Artinya apa? Datang ke rumah Tuhan di zaman Tuhan Yesus juga sama, memberikan persembahan. Itu tadi yang pertama. Yang poin kedua, setelah mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada yang namanya mendengar firman Tuhan. Sejak zamannya Musa ya begitu. Musa akan datang, akan berdiri, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Mereka akan mendengarkan, bahkan di zaman Musa bisa dari pagi sampai sore mendengarkan firman Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus sama. Saudara ingat, Yesus datang ke rumah Tuhan, dia akan di sana mengajar. Sama. Di setiap rumah Tuhan, ketika orang datang berkumpul, ada 2 hal itu yang utama. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Yang kedua,
mendengar perintahnya Tuhan, supaya hidupnya boleh seturut kehendak Tuhan, seturut perintahnya Tuhan untuk menyenangkan Dia. Jadi datang ke rumah Tuhan itu, dasarnya di dalam hati itu harus ucapan syukur dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Tuhanku, aku menjadi umat-Mu, maka aku datang beribadah. Datang ke rumah Tuhan, beribadah, memberikan persembahan. Yang Tuhan berikan berkati dengan materi, ya berikan persembahan materi. Tetapi paling tidak kita punya mulut, kita bisa memuji Tuhan, mempersembahkan persembahan pujian. Tetapi kebanyakan orang jadi nggak paham hal ini. Sehingga mereka datang ke kebaktian itu, aku mau menikmati pujian di sana. Pujiannya top. Loh, datang itu engkau harus mempersembahkan pujian, bukan menikmati pujian. Bahkan ini ya, saya tidak sebutkan orangnya. Ketika saya di satu perkumpulan juga di JKI, ada Pak Adi juga di sana. Sebelum Pak Adi menyampaikan firman Tuhan, Mbak Tuhan ini ngomong, saudara, kita sudah menikmati pujian, sekarang kita menikmati firman Tuhan. Kok menikmati pujian? Ini yang ngomong hamba Tuhan loh, bukan jemaat loh. Jadi hamba Tuhannya pun ya salah ngerti. Menikmati pujian. Tak kasih contoh ya, gambaran. Saya punya bos. Walaupun bos kan dikasih hadiah kan seneng. Jadi pas ulang tahun saya kasih bawa kue. Kue yang menurut saya enak, saya juga nggak pernah makan, harganya mahal. Tapi menurut bos itu pasti ya nggak terlalu enak, biasa aja lah. Dia makan lebih mahal pasti kan. Tetapi namanya orang mempersembahan ngasih itu. Terus bos, ini enak sekali bos, nggak percaya, enak bos, tak potong ya, enak bos. Apakah itu mempersembahkan kepada bosnya? Tak persembahkan, tak nikmati sendiri. Nah banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja untuk menikmati pujian. Menikmati apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, tak nikmati. Paham ya? Contoh ini sederhana tapi paham ya? Kita datang itu bukan untuk menikmati. Kita datang supaya Tuhan menikmati kita. Jadi walaupun pujiannya enak, tidak enak, datang. Aku mau mempersembahkan syukur dengan pujian, dengan persembahan uang dan sebagainya. Bahkan di gereja tertentu sana ada yang datang itu bawa kue. Bagi-bagi semua. Jadi saudara, datang itu untuk mempersembahkan sesuatu. Dalam hal ini, gereja Katolik, gereja Protestan, ya GKI, itu lebih baik daripada orang-orang Pentakosta. Mereka datang benar-benar datang, aku mau beribadah, aku mau mempersembahkan pujian. Tidak ada yang sing khotbah siapa ya, Romone hari ini. Tidak ada orang Katolik gitu. Datang ya ke gereja ya sudah. Dikasih firman Tuhan apa ya, dia terima. Pujian apa yang pengen pujian ya dia pujikan pujian itu. Tidak ono, waduh, sing main musik kok gak enak ya. Tidak ada. Orang di GKI, Pantai Protestan ya gitu sama, sudah. Tidak peduli wah musiknya enak apa enggak. Supaya datang itu beribadah. Datang itu kita dalam saat kita itu yang wajib datang beribadah. Nah banyak orang Pentakosta salah ngerti, salah jalan. Datang ke rumah Tuhan, aku mau menikmati pujian. Nah. Jadi datang itu sebenarnya dua hal itu saja. Kita datang mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, bentuknya bisa materi, bisa pujian, bisa doa. Bapak itu Hana datang ke rumah Tuhan ya nangis loh. Nelongso, gak punya anak. Loh, gak masalah. Tetapi saat itu orang Israel datang ke rumah Tuhan, ada permintaan, dituruti gak dituruti Tuhan, tetap datang. Karena wajar saja dia menyampaikan ucapan syukur dan dia memintakan padul kepada bapaknya yang di surga, gak masalah. Tetapi tidak mempengaruhi. Kemudian, waduh gak enak ya gerejanya hari ini ya, gak menikmati, aku pujiannya gak enak. Loh, bukan gitu. Aku doa nggak dituruti ya, aku datang sakit tetap sakit, nggak sembuh ya. Bukan itu. Boleh Pak datang di sini terus menangis minta Tuhan pertolongan, boleh. Tetapi tidak boleh mempengaruhi hatimu untuk keluar dari sana. Lihatlah, aku nggak ditolong Tuhan. Enggak kan, datang ke sana itu, datang ke rumah Tuhan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau sekalian aku tak lapor sama Tuhan, boleh, enggak ada masalah.
Tetapi tujuan kita datang ke rumah Tuhan itu mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Dan yang kedua, kita mendengar tuntunan firman. Mengenai dua hal ini kita sudah pernah bahas ya. Kalau kita pernah baca di Pengkhotbah 5 ayat 1 itu, menghampiri Tuhan untuk mendengar lebih baik daripada persembahan. Jadi kalau kita boleh menilai dari dua hal tadi, ya yang utama kita harus mendengar. Itu kan perjanjian lama. Oh, jangan salah. Ketika zaman Tuhan Yesus, ketika Marta kerutekan masak memberikan persembahan kepada Yesus, Yesus ngomong, Marta, Marta. Maria ini loh yang mendengar firman ini loh. Dia mengambil yang lebih baik. Ya sama kan berarti mendengar lebih baik daripada persembahan. Ini nggak perlu kita perpanjang karena kita sudah bahas sendiri kapan hari. Tetapi ada dua hal itu di dalam setiap ibadah kita. Banyak saat ini, bahkan kemarin dibahas juga di situ, ada yang memberikan informasi, Pak, itu ada survei di Amerika, di Eropa dan di mana saya nggak kurang jelas, kemarin nggak terlalu memperhatikan surveinya di mana, tetapi dia ngomong bahwa gereja yang paling laris, dalam tanda kutip jemaatnya banyak yang datang mengejar, itu gereja yang ngeroh katanya. Loh, ngeroh itu piye toh Pak? Ngeroh itu maksudnya piye? Saya kan nggak paham ya. Kan kita harus dipimpin Roh Kudus, ngerohnya bagaimana? Ngeroh itu Pak, itu sing klenik-klenik, sing buatan, sing enggak, saya melihat kamu begini, begitu. Jadi seperti praktek. Jadi seakan-akan orang itu datang ke dukun dengan jubah pendeta tadi gitu. Nah, itu yang paling laris katanya. Gereja yang paling laris itu seperti itu. Wah, ya tahu saya Pak, saya enggak pernah kok. Saya dengarkan lihat YouTube aja loh, khotbahnya orang lain tuh jarang. Kalau enggak Tuhan tunjukkan Tuhan Yusak dengarkan ini, saya akan dengar. Kadang orang share khotbah ini, enggak semua saya dengarkan karena waktunya enggak ada. Tapi kalau Tuhan ngomong Yusak yang ini dengarkan, saya dengar. Saya enggak pandang siapa itu yang khotbah. Tetapi zaman sekarang ternyata marak seperti itu. Jadi datang ke gereja itu seperti datang ke praktek dukun, ke tempat wisata, itu ada yang kepingin, aku pulang dari gereja itu aku rasanya sukacita gitu. Aku tadi lesurus kemudian seneng, wah aku suka di gereja itu. Jadi seperti datang itu ingin mendapatkan pelayanan, bukan melayani Tuhan. Dan ini marak ternyata saya dengar dari hamba-hamba Tuhan yang ketemu itu, oh seperti itu toh. Aku ini kuper ya, tahunnya asap rawa jawabnya. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa datang beribadah kepada Tuhan. Itu dua hal tadi. Datang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua untuk mendengar. Pak, kalau di tempat itu memang ada kesembuhan, ada berkat dari sana, ya enggak apa-apa. Tapi itu bukan tujuan utama kita datang beribadah. Saya tahu sejak zamannya Yesus, ibadah itu ada nilai plus-plusnya. Kita buka Matius 9 ayat 35. Ini loh yang membuat gereja zaman sekarang ini kadang-kadang salah arah. Gara-gara ini, ya sebetulnya bagus ini, kemurahan Tuhan atas gerejanya. Tetapi seringkali kemudian datangnya bukan untuk yang dua tadi. Matius 9:35. Saya baca. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan, Matius 9:35 ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, dulunya sebelum Yesus melayani, rumah ibadat ya cuma dua tadi itu. Datang untuk mempersembahkan, kedua mendengar firman. Tapi sejak Yesus mulai hadir, ada plusnya.
Setelah dia mengabarkan Injil, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi sejak zamannya Yesus itu kemudian, kita baca ayat 36, itu dilakukan karena dia tergerak oleh belas kasihan. Maka setelah mengajar, terjadilah kesembuhan, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, dan sebagainya. Dan ini yang kemudian mengaburkan pandangan gereja zaman sekarang. Tidak semua ya, tetapi ada yang seperti itu, sehingga datang ke gereja itu untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Padahal tujuan utama datang itu ya tadi, itu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Dan kedua, mendengarkan firman Tuhan supaya kita tidak salah jalan. Itu tujuan utama. Tetapi Yesus karena tergerak oleh belas kasihan, maka dia melakukan banyak hal setelah itu, menolong orang. Pak datang ke ibadah, kemudian pendetanya mengadakan kesembuhan ilahi. Boleh, bagus itu, seperti Tuhan Yesus. Yang penting harus didasari oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus, dia bergerak seperti itu karena dia belas kasihan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya ya, ketika kita ke gereja beribadah, kita kepingin dapat pertolongan, boleh, tidak apa-apa. Kita kepingin juga untuk mendapatkan kesembuhan, tidak apa-apa. Toh keinginan kita kepada Bapa, tidak masalah. Tetapi jangan sampai itu mengaburkan tujuan utama kita datang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dua, untuk mendengarkan firman. Jadi apapun kondisinya, engkau dapat apa tidak yang engkau inginkan, tetap engkau datang dengan sukacita. Aku datang dengan sukacita mengucap syukur, mempersembahkan persembahan. Persembahan pujian, persembahan doa, persembahan penyembahan. Apapun yang saudara bisa berikan kepada Tuhan, termasuk persembahan materi di kotak persembahan. Nah, saudara-saudara, kita kan tahu ini bahwa hal-hal yang baik tadi itu kan terjadi sejak zamannya Yesus. Dan Yesus melakukan itu karena belas kasihan. Saudara bisa membayangkan enggak? Yesus itu melakukan itu karena belas kasihan. Jadi kalau saudara sakit kepingin sembuh, oh kerjaku kok begini, kok kepingin lebih maju, ada masalah kepingin ada jalan keluar, itu sebetulnya apa yang saudara nantikan? Belas kasihan Yesus. Tahu yang namanya belas kasihan? Bisa enggak kita paksa belas kasihan itu? Bisa. Belas kasihan enggak bisa engkau paksa. Tahu pengemis di perempatan itu? Kasihan saya Pak, kasihan, kasih saya uang buat makan. Dikasih enggak dikasih, dia enggak boleh marah, ya yo? Sama, kita pun kepingin, kita enggak boleh mempengaruhi ibadah kita yang utama tadi, mempersembahkan kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Enggak boleh mempengaruhi itu. Tapi kan kepingin Pak, iya kepingin, tapi bagaimana caranya Pak? Gampang sebetulnya saudara, prinsipnya di dalam Tuhan itu, masih ingat? Beri, maka engkau diberi. Minta, engkau akan mendapat. Cari, engkau akan mendapatkan. Ketok pintu, engkau akan dibukakan pintu. Dasarnya adalah beri, engkau akan diberi. Menabur, engkau akan menuai. Engkau ingin belas kasihan, berarti kita harus apa? Belas kasihan. Ini yang seringkali anak-anak Tuhan lupa. Kalau kita memerlukan belas kasihannya Tuhan, yang kita perlu lakukan, ya itu tadi. Kita harus berbelas kasihan.
Karena ketika engkau memberi, engkau akan diberi. Ketika engkau berbelas kasihan, Yesus akan berbelas kasihan kepada. Jadi saudara-saudara, datang ke rumah Tuhan tetap tidak boleh salah, tetap datang untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Bentuknya bisa macam-macam dan mendengar firman Tuhan. Perkara pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, itu belas kasihan Tuhan. Dan tipsnya sederhana ternyata, engkau harus berbelas kasihan, maka aku akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini kalau saya tarik lagi ya, benangnya tak tarik lagi, itu akan kembali kepada firman yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Kalau engkau beribadah dengan benar, mempersembahkan syukur, engkau mendengar firman Tuhan baik-baik, lalu engkau berbelas kasihan. Udahlah, nanti ditambahkan semua sama Tuhan. Apapun yang kau inginkan, yang kau perlukan, Tuhan akan campur tangan untuk mengadakan. Tetapi itu bukan tujuan kita datang ke rumah Tuhan. Tapi mengharapkan Tuhan, boleh. Karena kita memang harus berharap kepada Tuhan. Tetapi bukan datang kemudian aku sudah kasih persembahan banyak, pujiannya kok begitu tok, firmannya kok begitu tok. Bukan, tidak ada posisi itu. Anak Tuhan datang ke rumah Tuhan itu benar-benar datang. Tuhan, kalau boleh terimaan persembahan. Please Tuhan, please terimaan lagi itu malah. Tidak ada yang memberi dengan sombong, justru engkau ngasihin loh Tuhan terima apa enggak belum tentu kok. Karena Tuhan melihat hati dan pikiranmu. Kalau engkau enggak rela, engkau enggak dipenuhi ucapan syukur, Tuhan enggak akan terima. Wong itu semua punya Tuhan kok. Dia ngomong, lembu sapi itu milikku kok, yang aku yang nyiptakan. Jadi justru orang datang itu butuh. Tuhan, aku persembahkan ini, terima nih ya Tuhan. Please terima. Biar engkau senang. Yang pernah saya sampaikan toh, saya kalau ngasih tips karena saya gampang kok, kamu kepingin senang, senangkan Tuhan, Tuhan akan senangkan kamu. Nah begitu pula dengan belas kasihan ini, engkau hanya perlu berbelas kasihan, maka Tuhan akan berbelas kasihan. Jadi ibadah kita yang nanti itu kita akan menikmati plusnya juga, seperti zaman Yesus ada di muka bumi. Karena Yesus tetap ada, tetap hidup. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia juga ada di tengah kita saat ini. Tinggal apakah Yesus berbelas kasihan kepada Anda dan saya? Nah, Tuhan akan melihat hati kita masing-masing. Jadi saudara, jangan salah ya, beribadah, dua hal tadi dicamkan. Datang ke rumah Tuhan, dua hal itu. Nah, kita sekarang bahas selanjutnya, yaitu belas kasihan ini tadi. Orang yang berbelas kasihan, pasti Tuhan kasih belas kasihan. Kita membaca sebuah contoh, Matius 9 ayat 11. Saya bacakan Matius 9, masih 9 sama ya, tadi Matius 9 juga ya. Sebelumnya, saya ingat lagi, waktu Yesus mengadakan mujizat 7 roti dan ikan mencukupkan 4.000 orang. Itu ditulis dengan firman Tuhan, ditulis juga di situ. Bahwa Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau sudah baca Injil itu akan banyak sekali Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Sehingga 4.000 orang kenyang dengan 7 roti saja. Artinya apa? Apapun sebetulnya pertolongan Tuhan itu akan sangat mudah datang ketika Yesus berbelas kasihan. Kita buka Matius 9:11 tadi. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Persembahan ini kok kalah lagi ya. Tadi persembahan itu kalah dengan mendengar ya. Betul ya. Yang sekarang ini kalah dengan belas kasihan. Engkau mau memberikan banyak loh Pak. Aku loh Pak. Ngasih orang itu tak kasih. Pengemis ngasih biasanya mek 1.000, 2.000 aku ngasih 5 juta Pak. Tapi Tuhan kan melihat hatimu. Engkau memberikan pengemis itu karena belas kasihan apa karena sombong. Kan kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Iya toh? Dan Tuhan di sini ngomong, persembahan itu bukan yang utama, justru belas kasihan. Orang-orang Farisi merasa bahwa dia sudah memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Hidupnya Tuhan aku untuk melayani. Aku sehari-hari belajar firman Tuhan. Aku memberikan persembahan yang baik. Gak kayak orang-orang itu, pemungut cukai itu semuanya, gak kasih persembahan, gak pernah ibadah. Kenapa Yesus kok makan sama orang-orang itu berdosa itu? Jawaban Yesus itu loh, melenceng ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Padahal orang Farisi sedang meninggikan dirinya, toh aku lebih baik daripada pemungut cukai ini. Tetapi Yesus kan lebih tinggi lagi posisinya kan? Yang dia Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada orang Farisi itu. Tetapi dia mau merendahkan diri untuk berbelas kasihan kepada pemungut cukai itu. Mau diajak makan. Gengsi dong. Orang Farisi aja gengsi sebetulnya, apalagi Tuhan Yesus ngapain makan sama orang berdosa. Ternyata belas kasihan itu perlu kerendahan hati. Belas kasihan itu ternyata tidak merendahkan orang lain. Ini contoh sederhana. Ketika ngomong soal orang yang jauh lebih jelek dari kita, seakan-akan ya kelihatannya ya. Tapi kita tidak boleh menganggap kita lebih tinggi dari dia kalau kita berbelas kasihan kepada orang lain. Apalagi nyata-nyata sudah lebih tinggi posisinya. Misalnya anak kepada orang tua, nyata-nyata sudah. Jadi kalau kita tidak bisa berbelas kasihan seperti Yesus kepada orang-orang itu, orang sekitarmu, bencekno itu Pak. Itu bencekno Pol, itu mitnah aku sukanya. Dia sama seperti pemungut cukai. Tapi Yesus mau makan dengan si pemungut cukai. Artinya, seberapa jelek pun orang itu, engkau nggak boleh nggak level dia gitu. Saya dulu gitu, saudara. Saya dulu seperti orang Farisi, sungguhan. Waktu masih remaja dulu. Anaknya pendeta, ya baca firman Tuhan kayak kecil ya. Ketemu orang sing nggak genah gitu, nggak level, minggir aku. Saya jadi orang Farisi tuh. Tetapi setelah saya tahu hatinya Tuhan, enggak gitu, Yusuf. Engkau menjaga dirimu kudus, melayani, itu persembahan. Tapi di mataku, lebih baik belas kasihan daripada persembahan. Nah, dieng gitu ya. Ada yang mungkin sangat teduh rajin, baca firman Tuhan rajin, berdoa rajin, ke gereja rajin, memberi persembahan rajin dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan mendapati hatimu tidak ada belas kasihan, Tuhan ngomong, gak masuk standarku. Standarku itu belas kasihan. Dan oleh karena belas kasihan itu, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dia memberikan anak yang tunggal untuk turun ke bumi. Dari sorga turun ke bumi jaraknya kan jauh. Turunnya kan jeglek ya. Kadang kita turun setingkat ke bawah sedikit aja kita enggak mau. Enggak mau aku. Rendah sedikit enggak mau. Padahal Yesus menjeglek dari itu tinggi sekali ke rendah sekali. Itu loh belas kasihan. Merendahkan diri. Lalu mulai bisa menganggap orang lain itu berharga. Orang Farisi ngelihat pemungut cukai tidak berharga. Dia merasa tinggi dirinya. Tetapi kalau Yesus meletakkan kesetaraannya dengan Tuhan di sorga ditaruh,
dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba, dia baru bisa melihatkan orang ini berharga. Sehingga dia mau makan dengan pemungut cukai. Banyak dari kita nggak mau turun stand dikit, merendahkan diri dikit nggak mau. Apalagi banyak. Sedikit turun aja nggak mau. Engkau nggak bisa berbelas kasihan kalau engkau nggak bisa turun ke bawah sedikit. Engkau akan melakukan, aku tetap ngasih dharma Pak, ngasih semua amal. Iya, amalmu itu bukan karena belas kasihan. Tuhan belum tentu menerimanya. Yang kedua, contoh kedua, kita buka Matius 12. Matius 12 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, ayat 6, di sini ada yang melebihi bait Tuhan. 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saat itu hari Sabat, Yesus berjalan diiringi oleh murid-muridnya mungkin belum sarapan, mungkin ya lapar, melewati sawah gitu, ada gandum, bulir gandum mungkin sudah mulai bernas, dipetik, dikeremusi. Ketika dia memetik ini dianggap melakukan pekerjaan pada hari Sabat, dianggap melanggar hukum Sabat. Tapi Yesus ngomong, kamu tidak ingat ketika Daud dan anak buahnya lapar masuk ke rumah Tuhan, roti itu hanya boleh dimakan oleh imam. Jangankan imam menyalahkan apa tidak, kalau Tuhan murka, habis makan itu Daud pasti mati. Karena itu hanya boleh dimakan oleh imam, roti dalam bait Tuhan itu. Tetapi mereka tidak apa-apa itu. Tuhan juga memberkati Daud itu. Melanggar enggak? Melanggar aturan. Ketika para imam-imam bekerja di dalam bait Tuhan hari Sabat, kan dia bekerja. Melanggar enggak? Melanggar hukum Tuhan. Ayo lihat. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Loh, melanggar tapi sama Tuhan diperhitungkan tidak bersalah. Bisa ya? Bisa ternyata. Seberapa sering kita melihat selumbar di mata saudara kita, lalu menghukum orang itu. Tuhan ini loh, kekudusannya, ini jangan ngomong ini kekudusannya, di dalam rumah ibadah, roti sajian, ini kan dipersembahkan kepada Tuhan, yang boleh makan cuma para imam-imam. Daud makan tapi enggak mati, Tuhan enggak menghitung itu sebuah kesalahan. Ketika murid-muridnya memetik di hari Sabat karena lapar juga enggak mati. Juga enggak disalahkan sama Tuhan, tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jelas-jelas melanggar, kok tidak bersalah Tuhan? Mereka semua melakukan pelanggaran karena lapar. Karena tidak ada jalan lain untuk mempertahankan hidup, mereka harus makan. Tidak ada intensitas untuk melanggar hukum Tuhan. Tidak dengan sengaja, memang wah sengaja aku coba ya tak makan nih rumah itu jatahnya imam itu, aku pasti tidak apa-apa. Yang beredar saat ini kan ada itu yang nempelkan Alkitab di pantat itu, ya cobaan. Karena kalau Tuhan benar-benar dilanggar kekudusannya, dia akan marah. Tetapi
Jadi dua orang ini, Daud dan murid-murid Yesus ini, nggak dianggap salah. Aneh ya? Artinya Tuhan memberikan dispensasi. Itulah kelemah lembutannya Tuhan Yesus. Dia kudus, maha kudus. Dia saklek, maha saklek. Nah, perlu saya ngomong gitu. Dosa hukumnya adalah mati. Kenapa enggak dikasih dispensasi Tuhan? Mbok Hawa dikasih dispensasi. Hawa lo enggak makan buah itu dia enggak mati toh? Lain sama Daud, kalau enggak makan roti persembahan itu dia mati kelaparan. Itu loh Tuhan ngasih dispensasi. Dan dia menyatakan tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah itu Tuhan Yesus paling benci nih orang nunjuk-nunjuk, karena apa? Selumbar di mata saudaramu engkau lihat, balok di matamu engkau enggak lihat. Jadi ketika kita bisa memberikan toleransi dalam hal tidak melanggar firman Tuhan, kekudusan Tuhan, oleh karena belas kasihan, itu kita sedang melembutkan hati. Saudara baca itu sebetulnya itu memerlukan yang namanya kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena itu Yesus ngomong, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Karena itu modalnya untuk bisa berbelas kasihan seperti ini. Jadi saudara-saudara, belas kasihan itu ternyata beda ya. Contoh di sini ya, bukan ngasih uang sebanyak-banyaknya kepada orang, bukan ternyata contohnya di sini. Bukan berarti tidak boleh ngasih loh, boleh asalkan dasarmu belas kasihan. Tetapi saya memberikan dua contoh yang mungkin di luar pengertian kita sebelumnya, bahwa berbelas kasihan itu seperti itu ternyata, termasuk di dalam berbelas kasihan. Bahkan jelas-jelas salah loh, tapi Tuhan ngomong, kalau engkau punya belas kasihan, engkau tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Loh, luar biasa ya. Karena itu saudara-saudara, ketika saya sudah mengerti hal ini, saya tidak gampang-gampang menyalahkan orang. Kadang-kadang saya seperti orang goblok. Dibujui orang, kok diakali orang. Kan saya tidak berani, karena hati saya berbelas. Yang ketiga, Matius 18 ayat 21. Saya bacakan ya, Matius 19:21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti berapa? 70 kali 7? 490 kali. Dalam sehari ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta itu sudah gede, saudara. Masih ingat yang raja ngasih talenta buat modal kerja anak buahnya? 1 pun bisa untuk modal kerja loh. Ini 10.000 talenta, bayangkan. 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Saudara tahu kan akhir cerita ini? Setelah hambanya ini diampuni, dibebaskan utangnya, dia keluar, ketemu temannya yang utangnya kecil.
Terus dia nyuruh orang ini membayar utangnya sampai akhirnya dipukuli sampai di penjara. Padahal dia diampuni utangnya yang besar oleh raja, dia temannya utang kecil aja nggak diampuni. Akhirnya ujungnya hamba yang sudah dibebaskan utang ini akhirnya masuk ke penjara juga, dihukum sama sang raja, ya kan? Karena di dalam hatinya tidak ada belas kasih. Jadi poin yang ketiga, belas kasihan itu juga mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak ada belas kasih. Karena itu dikatakan dalam doa Bapa kami itu kan, ampunilah seperti aku sudah mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita sedang berbelas kasihan. Ketika kita berbelas kasihan, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan itu kepingin berbelas kasihan kepada kita, tetapi kadang-kadang gergeten. Kamu itu loh, belas kasihan mbek saudaramu, mbek sesama manusia. Nanti aku berbelas kasihan juga kepadamu. Jadi saudara, mengampuni itu juga belas kasihan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau berarti tidak berbelas kasihan. Jangan harap Tuhan Yesus memberikan plus tadi itu yang dilakukannya oleh belas kasihan. Jadi saudara, datang ke rumah Tuhan, boleh berharap diberkati, boleh berharap untuk disembuhkan, boleh untuk dibuat sukacita yang hatinya susah, boleh. Tetapi itu bukan tujuan utamamu datang beribadah. Beribadah itu adalah mempersembahkan syukur kepada Tuhan dan mendengar firman. Perkara yang kau harapkan tadi itu adalah belas kasihan Tuhan. Beda jalur lagi untuk mendapatkan itu. Engkau harus berbelas kasih. Cukup berarti kita datang ke ibadah? Enggak cukup. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, sudah mempersembahkan kepada Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan dengan baik, tapi engkau tidak berbelas kasihan, jangan harap belas kasihan Tuhan juga turun atas. Banyak orang-orang Kristen yang nggak ngerti ini sehingga datang ke gereja, wah, aku datang ke sini tetap melarat, gerejanya gak kena ya, pindah gereja lain lagi. Oh di sini enggak diberkati, pindah gereja lain lagi. Padahal yang salah bukan gerejanya, dia yang salah. Engkau muter 1000 gereja ya pancet, karena apa? Engkau belum berbelas kasih. Loh Pak, kok ngerti gak Pak? Orang itu gak berbelas kasihan. Gampang tuh. Oh gereja gak kena ini. Gereja ini gak kena. Dia nuduh dia tadi ini. Selumbar di mata pendetanya ketok, tapi balok di matanya tidak ketok. Berarti dia tidak berbelas kasihan. Loh. Sesuai dengan contoh yang kedua tadi kan. Salah Daud itu makan roti persembahan, salah murid Yesus itu metik bulir gambur di hari Sabat, salah. Ya seperti itu kan. Banyak kan orang-orang menghakimi gereja seperti itu kan. Gereja ini gak enak pujiannya, gereja ini begini pendetanya, gak enak khotbah, gereja ini begini. Itu persis sama dengan orang Farisi yang menghukum muridnya Yesus. Berarti dia menghukum orang yang tidak bersalah, kata Yesus. Ngeri ya? Sehingga dikatakan dia tidak berbelas kasihan. Jadi engkau keliling ke 1000 gereja, engkau tetap seperti itu. Karena engkau sedang tidak berbelas kasihan. Engkau di gereja yang paling kecil pun seperti di Asem Raya ini, kalau engkau mengenangkan belas kasihan dalam hidup, pasti Tuhan akan mengenakan belas kasihan kepada Anda. Jadi jangan mulai menunjuk-nunjuk kalau yang kau ingini, yang kau perlukan belum dapat. Jangan mulai menunjuk-nunjuk. Engkau periksa dirimu. Aku berbelas kasihan ya. Oh iya sih, ini bojoku salah njupukno tak mau picek ya. Loh, ojo. Bojomu salah bisa, tapi belas kasihan dong sama bojomu. Salah, ya iso salah, manusia iso salah. Tapi kadang-kadang kesalahannya itu di hadapan Tuhan masih enggak bersalah. Masih ingat saudara-saudara yang pernah kita pelajari juga.
Tuhan Yesus itu menempatkan jemaatnya seperti mempelai yang tidak bercela. Suci tak jemaatnya? Belum, tapi dia menempatkan posisi tidak seperti mempelai yang tidak bercela. Karena apa? Karena aku memberikan darahku kepada dia. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan dia untuk bertobat, maka di hadapanku dia masih tidak bercela. Itu loh di hadapan Tuhan seperti itu. Kadang-kadang kita gegeran sama suami atau istri, sama anak, sama orang tua, sama teman, sama saudara. Kadang-kadang kita sudah merasa, salah itu gitu ya. Hati-hati loh, kadang-kadang kita saat itu mungkin tidak mengenakan belas kasihan. Tidak mudah. Kayak main drum di sini. Mungkin yang nggak ngerti main drum, kecekluk titik gitu, guyu ya. Saya tahu rasanya bagaimana main drum, kakinya sudah kembang itu tahu. Jadi saya tahu. Lumayan ada tulisan. Gitu ya. Intinya ketika melihat suatu kesalahan, jangan cepat-cepat buru-buru menghukum orang itu. Engkau harus kenakan dulu belas kasihan. Bayangkan kalau engkau di posisinya dia bagaimana. Ini yang seringkali kita tidak paham. Kita seakan-akan seperti orang Farisi, aku sudah begini, sudah macam-macam. Tapi kita kadang tidak mengenakan belas kasihan. Saya seringkali kalau sedang ngobrol-ngobrol sama istri saya, kesimpulan kita berdua satu kadang-kadang. Kita harus bersyukur ya, kalau kita mengerti hal itu. Jadi ketika rahasia Tuhan kita perbincangkan, kadang mungkin orang lain tidak paham hal ini. Aku paham. Aku tidak punya orang itu tidak ngerti, enggak. Aku bersyukur aku mengerti hal ini. Untuk menghindari kita menjadi sombong tinggi hati seperti orang Farisi, ngenyek, pemungut cukai. Tidak bisa. Di hadapan Tuhan seorang pemungut cukai tetap berharga. Orang yang paling bencekno di dalam hatimu saat ini, tetap di hadapan Tuhan masih berharga. Buktinya, enggak disambar geledek masih hidup. Artinya Tuhan masih berharap orang itu akan selamat suatu saat. Dia berharap, tadi yang dia katakan apa? Tuaian banyak tetapi penuainya sedikit. Dia masih berharap ada orang yang mau menjadi menuai jiwa. Untuk membawa kabar keselamatan kepada orang yang paling jahat sekali. Karena itu hamba-hamba Tuhan ada yang melayani di penjara, masuk ke gerombolannya preman-preman. Bahkan yang kapan hari di sini ada Pak Yusak Sujarwo, itu pelayanannya ke anak-anak jalanan, preman-preman, anak-anak pang itu. Di tempatnya orang-orang bencong, yang orang tidak mau, gila, dia datang ke sana untuk melayani. Saya salut dengan beliau. Memang beliau dikasih karunia untuk melayani seperti itu. Tapi hari ini kita benar-benar belajar dari 3 contoh tadi, saudara. Belas kasihan kadang nggak seperti yang kita pikirkan. Di dalam pikirannya Tuhan, ketika dia makan dengan pemungut cukai, itu belas kasihan. Ketika dia membiarkan muridnya melanggar hukum Sabat, itu belas kasihan. Kan tidak mudah untuk belajar itu. Ketika kita mengampuni, itu belas kasihan. Kita buka ayat yang terakhir, Lukas pasal 10 ayat 36. Lukas 10:36 saya bacakan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini kisahnya ketika ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu bukit ya. Dia turun
ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, diambil, dijarah hartanya, lalu dipukuli sampai setengah mati. Lalu turun ada yang imam ya orang rohani ya, dikatakan orang gak dosa katanya gitu ya. Tetapi ketika melihat orang itu dia lewat saja. Yang kedua datang orang Lewi. Orang Lewi ini kan keturunannya Musa ya, imam-imam juga ya, keluarga imam-imam. Mungkin nggak langsung imamnya, tapi keluarga imam-imam kan. Keluarganya imam. Lewat saja. Yang ketiga datang orang Samaria. Orang Samaria itu adalah suku Israel yang 10,5 itu. Yang bukan ikut kerajaan Yehuda, yang ikut kerajaan Israel. Itu orang-orang yang mengikuti Tuhan itu tidak dengan sesuai perintahnya Musa lah, rodo-rodo ngelewar dikit gitu ya. Tapi tetap dia percaya Yahuwah sebagai Tuhan. Dan itu bermusuhan dengan orang Yahudi karena dianggap nggak level, dianggap seperti pemungut cukai tadi. Tetapi orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan. Yesus ngomong, lakukan seperti dia. Padahal yang dia tolong ini siapa? Orang Yahudi yang notabene merendahkan dia, memandang dia seperti kotoran. Orang yang bencekno bagi orang Samaria. Tapi dia kemudian menolong. Dia tidak melihat rupa, apakah itu Yahudi, apakah itu Samaria. Dia tidak melihat apakah itu teman, apakah itu musuh. Orang itu butuh ditolong, orang itu perlu hidup, maka dia tolong. Perhatikan, pelanggarannya Daud tadi itu makan roti supaya dia bertahan hidup. Murid-muridnya dia memetik bulir gandum karena bertahan hidup. Orang Samaria ini juga menolong supaya orang itu bertahan hidup. Jadi, kenapa saya tekankan nih bertahan hidup? Jangan sampai ya nanti, gak apa-apa aku selingkuh sama istrinya orang. Gak salah. Jangan loh, itu bukan untuk bertahan hidup loh ya. Gak apa-apa ya, aku tak berbuat curang waktu ujian. Jangan loh, itu gak buat bertahan hidup loh. Engkau ujianmu gak lulus ya kamu masih hidup toh. Lain kalau engkau gak makan, engkau mati nanti. Jadi, hati-hati ya. Jangan sampai kebablasan. Tapi yang contoh yang keempat ini, bahwa belas kasihan itu ternyata tidak bisa diterapkan pilih-pilih orang. Jadi engkau tidak bisa, aku belas kasihan sama dia tidak belas kasihan, tidak bisa. Belas kasihan adalah belas kasihan. Saya sering ngasih contoh kepada anak saya, nak, kalau kamu itu berlian, kamu ditaruh di cincin ya berlian. Tak buang ke dalam jamban WC tetap berlian. Beda sama kertas tisu. Tak tahu di meja tisu ya untuk bersihkan bagus. Tak tahu di WC tisu jadi apa? Ya jadi kotoran karena dia menyerap kotoran. Beda dengan berlian. Begitu pula dengan belas kasihan, engkau tidak bisa pilih-pilih dimanapun apapun engkau diperlakukan bagaimana oleh siapapun. Kalau engkau belas kasihan, belas kasihan. Tidak bisa engkau pilih. Ini ada kesaksian orang yang pernah dibawa ke surga, ke neraka. Ya. Ini hanya contoh saja ya, bukan untuk saudara belajar seperti itu. Dia ngomong ke sana melihat seorang pendeta masuk neraka. Kenapa? Karena ya dia tidak bisa mengampuni istrinya. Nah, pendeta ini berarti kan bisa mengampuni 1.000 orang, semua orang kecuali istrinya. Tidak bisa, saudara-saudara. Belas kasihan tidak bisa pilih-pilih. Ketika engkau tidak mengampuni, engkau tidak berbelas kasihan. Ketika engkau tidak berbelas kasihan, keliling oneng 1.000 gereja. Tetap aja, engkau tidak akan dapat belas kasihan. Buktinya Pak, aku tetap kaya. Ya kaya tidak apa-apa, tapi ada sesuatu yang engkau tidak akan dapatkan. Kalau tidak belas kasihan Tuhan. Orang kaya banyak yang susah loh, nggak percaya. Saya sudah sering ketemu orang kaya susah semua hidupnya. Duit nggak butuh aku. Butuh iki lho, sepele Pak. Wong-wong di kampung-kampung duwe kabeh sing mbok pingin itu. Ada yang butuh kesehatan. Ada yang butuh
hatinya susah dan sebagainya, macam-macam lah masalah mereka. Jadi jangan dikira orang kaya-kaya itu semua bahagia, enggak. Banyak yang enggak bahagia. Tetapi saya yakin orang yang menaruh belas kasihan, Tuhan Yesus akan menaruh belas kasihan. Dan kalau Tuhan menaruh belas kasihan, apa sih batasannya? Seperti yang kita pelajari minggu lalu, adakah yang bisa memisahkan kita dari kasihnya? Tidak ada. Kuasa, otoritas, orang, siapapun juga makhluk lain, tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa menghalang. Kalau engkau tidak mengenakan belas kasihan, itu membuat Tuhan tidak mengenakan belas kasihan. Tuhan ngomong, bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku tidak mendengar, tetapi ada dosa menghalangi kamu dan aku. Dan dosa itu kadang-kadang sederhana. Waktu sudah baik, engkau tidak ngampuni, itu tidak mengenakan belas kasihan. Engkau tinggi hati, memandang rendah orang-orang seperti itu. Engkau tidak mengenakan belas kasihan. 4 contoh ya tadi ya. Jangan lupa. Yang pertama itu memerlukan kerendahan hati. Yang kedua itu memerlukan kelemah lembutan. Untuk melihat orang yang bersalah itu loh. Bisa engkau maklumi kesalahan. Yang ketiga engkau mengampuni. Yang keempat tadi, engkau tidak pandang bulu. Siapapun orangnya. Ketika engkau harus mengenakan belas kasihan, engkau harus mengenakan belas kasihan. Jadi jelas saudara, hari ini kita mengerti ibadah itu tidak ada hubungannya. Ya, ada sih hubungannya tapi tidak langsung berhubungan mengenai belas kasihan Tuhan. Justru seringkali hidup kita ini loh yang menjadi terhubung langsung dengan belas kasihan Tuhan. Ibadah tetap ibadah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau memang wajib beribadah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau datang untuk mempersembahkan pujian, mempersembahkan persembahan materi dan sebagainya, ataupun pelayanan, itu semuanya persembahan. Yang kedua, engkau mendengarkan firman Tuhan. Itu wajib kita lakukan apapun keadaannya. Mengenai belas kasihan Tuhan, engkau ingin dapatkan, engkau ingin menarik belas kasihan Tuhan, mulailah berbelas kasihan. Kita tunduk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, seberapapun yang hadir, kumpulan yang kecil ini Tuhan. Tapi hamba-Mu rindu supaya semua yang ada di sini punya pengertian yang benar mengenai ibadah kepada Engkau. Bukan Tuhan yang butuh kami yang butuh datang. Engkau enggak butuh persembahan kami, justru kami yang merindu Engkau menerima persembahan kami Tuhan. Dan kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk menjadi tuntunan hidup kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan ajar anak-Mu di sini semua, untuk beribadah dengan tulus ikhlas, tanpa ada tendensi, tanpa ada udang di balik batu. Benar-benar datang mengucap syukur kepada Tuhan sebagai kewajiban beribadah. Mengenai belas kasihan-Mu Tuhan, hari ini kami belajar beberapa contoh yang mungkin di luar yang kami mengerti selama ini. Belas kasihan begitu sederhananya Tuhan. Itu mengenai isi hati ya Bapa. Biarlah Engkau berikan hati kami yang baru. Hati yang lembut. Hati yang lunak. Untuk kami belajar berbelas kasihan. Kepada siapapun yang harus kami berbelas kasihan. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti lebih jauh mengenai hal ini. Karena banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati. Biar hati-Mu Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami. Menjadi satu supaya kami mempunyai hati untuk berbelas kasihan. Dan kami rindu Tuhan supaya kami menjadi pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Biar Roh-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini, Engkau berikan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.